Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Herman Saputra. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan atau program calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyelesaikan tugas 1.1.A8 terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah disusun di LMS. Pertanyaan pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian, pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1. Kemudian, pertanyaan ketiga, Bapak Ibu dapat melihat pada slide bahwa apa yang dapat segera saya terapkan yang tentunya lebih baik untuk saya agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama adalah saya meyakini teori tabula rasa, di mana memang menurut saya bahwa anak itu seperti kertas kosong yang jika tidak diisi dengan ilmu atau tidak ada proses transfer ilmu, maka si anak tidak akan berubah pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian, saya juga percaya terhadap stimulus dan respon. Jika ada masukan atau rangsangan, baru si siswa tadi dapat ilmu, maka berubahlah perilaku dan pengetahuannya. Kemudian yang kedua, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa teacher center learning atau pembelajaran yang berpusat kepada guru itu penting. Kenapa saya katakan penting? Karena dalam teacher center learning itu, saya menganggap bahwa sebagai seorang guru, saya harus menjelaskan pembelajaran secara rinci dari A sampai Z, sehingga apa yang menjadi materi bahasan kami pada hari tersebut dapat diserap siswa, maksud saya. Jadi ketika satu unit pembelajaran itu saya lakukan, mutlak untuk siswa tahu apa yang saya jelaskan, sehingga terkadang saya melaksanakan pembelajaran yang lebih aktif saya daripada siswa. Kemudian yang ketiga adalah sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya tentang murid bahwa karakteristik siswa itu sama semuanya di dalam kelas, sehingga saya tidak perlu melakukan diagnosa terhadap masing-masing peserta didik. Sehingga hanya satu gaya belajar yang mungkin saya terapkan di dalam kelas untuk seluruh siswa yang berada di kelas tersebut. Kemudian yang keempat adalah sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap bahwa di kelas itu siswa harus tertib, fokus dengan penjelasan saya sebagai guru terhadap materi yang saya bawakan pada hari itu. Kemudian dan menurut saya wajib hukumnya untuk siswa lulus di atas KKM. Selanjutnya adalah seperti yang saya jelaskan, nilai KKM itu mutlak harus dilalui oleh siswa tersebut. Karena menurut saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini, siswa itu akan tercapai tujuan pembelajarannya jika indikator pencapaian kompetensi yang telah saya susun sebelumnya itu dapat diselesaikan mereka dengan cara lulus nilai di atas KKM. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yang pertama adalah teori tabula rasa yang saya yakini sudah mulai terpatahkan. Karena sejatinya anak lahir itu sudah memiliki potensi yang ada pada masing-masing mereka. Ibaratnya anak itu sudah terlahir dengan garis-garis yang samar, di mana kita seorang guru yang akan menebalkan garis-garis yang samar tadi. Artinya bahwa setiap siswa yang lahir, maksud saya setiap anak yang lahir itu sudah memiliki potensi mereka masing-masing. Tinggal kita bagaimana menjadi seorang guru menuntun mereka untuk dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah perilaku saya yang berubah. Saya mencoba untuk melakukan student center learning atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa.
Jadi di dalam pembelajaran saya hanya seorang fasilitator dan juga motivator yang tentunya memberikan reinforcement positif atau penguatan positif kepada siswa terhadap apa yang mereka lakukan, membiarkan mereka untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan melakukan kreasi. Kemudian selanjutnya adalah ketika saya mempelajari modul 1.1, ada hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya, yakni saya mulai memahami pembelajaran itu membutuhkan harus tahu dulu bagaimana mendiagnosa maksud saya terhadap karakteristik siswa. Sejatinya, siswa yang berada di satu kelas itu tidak sama gaya belajarnya. Ada yang auditori, visual, bahkan kinestetik. Jadi antara satu siswa dengan siswa yang lain itu memiliki karakter masing-masing mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa anak itu terlahir dengan keistimewaannya masing-masing dan memiliki juga perubahan kemampuan mereka masing-masing. Selanjutnya saya mengetahui ketika saya telah belajar modul 1.1 ini bahwa nilai bukan merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan bahwa siswa itu unggul di dalam kelas. Tapi bagaimana? Balik lagi seperti yang saya jelaskan, kita sebagai guru menuntun mereka untuk tahu minat dan bakat serta potensi mereka dan mengembangkannya, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai nantinya. Yang dapat saya terapkan tentunya lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya mendesain pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Ketika mendesain pembelajaran, saya akan memilih model pembelajaran yang tentunya akan memancing siswa untuk ikut berkolaborasi dan aktif serta berpartisipasi di dalam pembelajaran. Misalnya saja, saya memilih model pembelajaran berbasis masalah, di mana di sana saya hanya menuntun mereka, kemudian hanya memberikan penguatan-penguatan, dan di beberapa sintaknya itu menuntut mereka untuk aktif di dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah mendesain pembelajaran dengan berbasis budaya lokal. Saat ini saya adalah pengampu mata pelajaran bahasa Jerman. Nah, yang akan segera saya terapkan nanti adalah ketika saya memilih satu tema. Temanya adalah Essen und Trinken atau makanan dan minuman. Biasanya pada materi itu menjelaskan terkait dengan makanan dan minuman yang ada di Jerman. Maka yang akan saya terapkan nanti adalah saya akan mencoba tentang budaya lokal, khususnya tentang makanan dan minuman. Misalnya saja saya memilih daun ubi tumbuk, bagaimana komposisi dalam membuat daun ubi tumbuk. Kemudian untuk Trinken atau minumannya saya akan memilih cendol. Jadi bagaimana komposisi cendol. Kemudian saya menuntut siswa untuk dapat menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. Selanjutnya adalah mendesain pembelajaran yang kreatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Kodrat alam adalah bagaimana saya menuntun siswa dan mengetahui siswa bahwa siswa sebenarnya lebih suka bermain. Misalnya saja yang mungkin akan saya terapkan nanti adalah dengan cara membuat permainan ular tangga. Kemudian saya menyusun kosakata dalam bahasa Jerman di setiap kotak-kotak angka. Jadi di mana siswa tadi berhenti anak dadunya, maka dia harus menjawab pertanyaan berdasarkan soal yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman di sini adalah bagaimana saya meningkatkan keterampilan siswa khususnya dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, biasanya untuk evaluasi, saya menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Untuk evaluasi, saya menggunakan quizzes. Kemudian untuk stimulus di awal pembelajaran, saya menggunakan Mentimeter. Kemudian pada saat proses belajar mengajar, saya akan mencoba menerapkan media pembelajaran berbasis web yang disebut Edpuzzle. Selanjutnya adalah menuntun peserta didik terhadap potensi serta minat dan bakat yang mereka miliki. Misalnya saja, pada tahun lalu saya menemukan siswa yang ternyata tertarik dengan pembelajaran bahasa Jerman. Dan ini terbukti ketika saya memfasilitasi dia untuk belajar dan dia mampu untuk mengikutinya. Dan dia memenangkan Olimpiade Bahasa Jerman tingkat provinsi dan mewakili Provinsi Sumatera Utara di Olimpiade Bahasa Jerman tingkat nasional. Setelah saya mempelajari modul ini, saya akan menerapkan dan mengembangkan
minat dan bakat siswa yang seperti sudah saya jelaskan tadi mungkin akan lebih saya tingkatkan lagi, sehingga saya akan menemukan potensi-potensi yang banyak lagi pada diri siswa saya sendiri. Baik, sebelum saya mengakhiri penjelasan saya terkait dengan tugas modul 1.1.A.8, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ada banyak sekali relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita implementasikan di dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah tempat kita mengajar saat ini. Di antaranya adalah bagaimana kita harus meninggalkan teori tabula rasa yang menganggap anak itu seperti kertas kosong. Sejatinya, anak yang lahir itu telah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Mereka adalah unik, dan sekarang bagaimana tugas kita sebagai seorang guru untuk menuntun dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya adalah bahwa guru bukan hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun sejatinya seorang guru harus memberikan teladan yang baik, menjadi figur atau teladan yang baik kepada siswa, sehingga siswa memiliki budi pekerti yang baik pula. Sampai sini yang dapat saya sampaikan terkait tugas 1.1.A.8. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu calon guru penggerak.